Shalom jemaat Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam online streaming Sunday Service dari Petra Balikpapan hari ini 23 Mei 2021. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana ada semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Olehnya mari jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah kita pada hari ini, mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita yang terbaik untuk Tuhan. Beberapa hal perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, yaitu yang pertama, kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali bersama dengan kami hari ini di Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, welcome home. Gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu, gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang Tuhan tempatkan dimanapun, baik di rumah tangga, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di bisnis, untuk bisa menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu yang belum memiliki komunitas rohani, belum memiliki keluarga rohani di Kota Balikpapan, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan, bersama-sama bertumbuh, berbuah bagi kerajaan sorga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Selanjutnya, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, terutama yang ada di Kota Balikpapan, mari menghubungi kami, baik yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit, ataupun karena persoalan hidup, persoalan penghidupan, persoalan ekonomi, masalah-masalah yang dihadapi. Mari hubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan kami akan memberikan pelayanan pastoral kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, yaitu Petra Balikpapan, mari melakukan subscribe maupun melakukan follow di Instagram, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau melalui pelayanan ini, pelayanan gereja ini. Terutama di Kota Balikpapan, banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Kristus. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan umum maupun persepuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode transfer bank kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah pengumuman yang kami sampaikan pada hari ini melalui ibadah Sunday Service. Dan mari Bapak Ibu mempersiapkan kehidupan kita, terutama untuk penyampaian pengajaran firman Tuhan nanti, agar Bapak Ibu mencatat poin-poin penting untuk bisa menjadi suatu ingat-ingatan di kemudian hari, lebih memudahkan di dalam mempelajari kembali pengajaran firman Tuhan yang telah diterima. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam praise and worship terlebih dahulu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu
Kau bawaku terbang tinggi, langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, kita bagaikan Raja Wali, Raja Walinya Tuhan yang sanggup melintasi badai-badai kehidupan. Apapun persoalan hidup, problem hidup yang kita alami jemaat Tuhan di hari-hari terakhir ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolong, memelihara, menjaga kita, menuntun, menunjukkan jalannya. Puji Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah surga kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ya haleluya. Kami sembah Kau Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kami menghampirimu di atas tata kemuliaan kudus-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Ya Ralama Siki, Ya Ralama Se, Ya Ralama Si, Ya Ralama Se, Ya Ralama Si, Ya Ralama Si, Ya Kaulah sungai kehidupan kami yang mengalir setiap waktu. Mengalir, mengalir, mengalirlah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sungguh ajaib Engkau memelihara kami hingga pada saat ini, terutama jemaat-Mu di Petra Balikpapan. Engkau menjaga, memelihara, melawat mereka. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang melawat jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Kembali kami mengucapkan selamat beribadah pada hari ini 23 Mei 2021 di Sunday Service Spesial Pentakosta, ya, peringatan Pentakosta. Dan kami ucapkan selamat bergabung yang baru pertama kali dengan kami di Petra Balikpapan, secara khusus yang ada di kota Balikpapan, yang belum memiliki keluarga rohani, belum memiliki gereja lokal tetap. Mari bergabung, join dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan, kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan surga. Dan kami akan memberikan service yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan jemaat Tuhan, sekali lagi di dalam mendengarkan pengajaran firman Tuhan agar mencatat poin-poin penting, apa yang menjadi poin-poin penting dari pengajaran firman Tuhan untuk menjadi suatu bahan bagi jemaat Tuhan di kemudian hari. Apakah mencatat melalui manual atau melalui digital, tidak masalah. Dan kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan judul yaitu Pentakosta. Ya. Jemaat Tuhan, terutama bagi kita yang di kalangan karismatik, bahwa hari ini adalah peringatan Pentakosta, yaitu bagi kita orang percaya ditandai ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus memberitahukan bahwa kalian menunggu untuk menerima pengurapan dari tempat Maha Tinggi, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Ya. Bagi kita gereja Tuhan, orang percaya, orang Kristiani, kepenuhan Roh Kudus mulai terjadi sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem terhadap murid-murid sampai sekarang ini masih berlaku. Kegerakan Pentakosta itu masih berlaku, ya. Tetapi bagi orang Yahudi, ya, perhatikan, bagi orang Yahudi, Pentakosta tidak sama dengan yang kita alami atau kita lakukan sebagai orang percaya. Pentakosta orang Yahudi adalah untuk mengingat kembali pemberian 10 hukum, peringatan pemberian 10 hukum Taurat di Gunung Sinai dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, ya, yaitu dirayakan 50 hari setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, atau 50 hari setelah Paskah, Pesak. Ya, itu bagi orang Israel. Bagi kita beda, ya. Bagi kita, peristiwa Pentakosta adalah peringatan akan ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pertama kali kepada murid-murid yang menunggu di upper room, di loteng atas, ruang atas di Yerusalem. Ya. Kita baca dulu peristiwanya itu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai sampai ayat 13, ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai, ya. Demikian firman Tuhan.
ketika tiba hari Pentakosta, ya maksudnya Pentakosta bangsa Israel, ya, yaitu memperingati akan pemberian 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, ya. Itu yang diperingati. Bangsa Israel pada waktu itu berkumpul di Yerusalem menunggu memperingati itu, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pelan-pelan jemaat Tuhan kita pelajari firman Tuhan, ya. Terutama sekarang ini banyak orang berbahasa roh, ya, tetapi perhatikan di sini bahwa penuhlah mereka roh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi bahasa roh itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dicontek-contek, tidak bisa dipelajari. Kalau kita belum bisa berbahasa roh, tidak masalah, bukan merupakan suatu masalah. Kita berdoa. Pengalaman pastor, ketika berdoa secara biasa saja, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih Tuhan, haleluya. Tetapi tiba-tiba ketika kita dikuasai Roh Kudus, kita sendiri akan mengucapkan bahasa roh tanpa dibuat-buat. Bahkan seringkali pengalaman pastor, kadang mau berhenti tapi tidak bisa. Karena sungguh dikatakan di sini itu yang diberikan oleh Roh. Jadi jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, untuk mengetahui kebenaran akan hal ini mengenai bahasa roh, untuk tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu dipelajari, tidak perlu mencontek, tetapi berdoa secara biasa aja. Ketika roh itu memberikan bahasa, kita tidak akan bisa menolak. Akan terlontar sendiri bahasa-bahasa itu. Ya. Selanjutnya, ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Jadi orang banyak waktu itu merayakan Pentakosta, ya, bukan karena ketuhanan Roh Kudus, ya. Merayakan Pentakosta yang memperingati pemberian 10 hukum Taurat. Kecuali yang ada di suatu ruangan, itu memang khusus menunggu sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Tetapi orang banyak melihat, heran, kok murid-murid ini melakukan seperti itu, ada kegerakan, ada bahasa-bahasa lain. Menjadi suatu tanda tanya bagi orang banyak. Dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi mereka bingung. Kok bukan orang itu tapi berbahasa itu? Nah, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya. Jadi mereka heran, kok bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang sebenarnya bukan bahasa mereka. Dan dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mungkin sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Seolah-olah dianggap seperti mabuk. Jadi jemaat Tuhan untuk memperhatikan, apalagi kita kalangan karismatik, untuk sungguh-sungguh hidup kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita belum dikaruniai berbahasa roh, tidak apa-apa, tidak usah berbahasa roh asal-asalan. Berdoa biasa aja. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengetahui hati kita, mengetahui kedalaman hati kita. Ya. Akan terjadi sendiri, Tuhan akan mengaruniakan bahasa roh itu apabila sudah dikehendaki oleh roh itu sendiri. Ya. Karena ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Ya. Tuhan Yesus berjanji waktu itu bahwa aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi kehidupan kita jemaat Tuhan, orang percaya, ketika kita di dalam Kristus, ada Roh bersama dengan kita. Sekalipun kita belum penuh Roh Kudus, itu tidak masalah. Itu lain hal. Yang terutama, kita di dalam Kristus ada Roh. Karena ada firman Tuhan yang lain mengatakan tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh itu kepada dia. Jemaat Tuhan agar memperhatikan bahwa yang terutama kita tetap teguh di dalam Kristus apapun yang terjadi. Sekalipun orang meninggalkan kita, mungkin atau kita berhadapan dengan bayang-bayang maut, atau kita menghadapi maut sekalipun, agar kita kuat teguh, kokoh di dalam Kristus. Dan itu ada roh Allah yang bersama dengan kita. Dalam perjalanan hidup kekristenan kita, pengikutan kita akan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia dalam doa, praise and worship, tidak mustahil kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami berbahasa roh. Ya. Jadi sangat penting untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi bukan itu satu-satunya tolok ukur. Karena di firman Tuhan yang lain bahwa setelah penuh Roh Kudus ada juga bernubuat. Ya. Di peringatan Pentakosta kali ini untuk kita mengetahui bahwa setelah Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita, semua kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua kita orang percaya. Kita diberikan Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur. Penolong ketika kita dalam kesesakan, penghibur ketika kita susah. Ya. Pengalaman pastor sendiri, kadang dalam perjalanan atau dimanapun, ketika mengalami lawatan Tuhan, pastor tidak sanggup sendiri, harus tersungkur, berseru, menangis, mengucap syukur kepada, terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Engkau baik, engkau melawat hambamu ini yang hina, hambamu yang berdosa ini. Sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan itu ada, tidak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Ya. Jadi Pentakosta bagi kita orang percaya itu 50 hari setelah kematian Yesus disalib, atau Paskah bagi kita. Ya, bukan orang Yahudi ya, beda. Atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Pentakosta juga dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Jadi setelah peristiwa Pentakosta di Lotang Yerusalem, di situ mulai gereja mulai ada. Ya. Pentakosta menggenapi janji Yesus untuk mengutus penolong, ya, atau roh kebenaran. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Ya. Injil Yohanes 16 ayat 7. Mohon maaf. Ayat 7 mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maksudnya naik ke sorga, kembali ke sorga, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu mengutus penghibur atau Roh Kudus. Ya. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi poin penting jemaat Tuhan untuk kita tetap di dalam Yesus, tetap di dalam Kristus, kita tetap percaya. Karena kalau kita tetap percaya kepada Dia, kita diinsafkan oleh Roh Kudus. Karena banyak orang tidak percaya, tentu dia tidak diinsafkan oleh Roh Kudus. Atau murtad, tentu dia tidak diinsafkan oleh Roh Kudus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus ada dalam kita. Ketika kita melenceng, Dia ingatkan. Ketika kita tergiur oleh dosa atau keinginan daging, Dia akan mengingatkan. Karena Dia adalah Roh yang Roh kebenaran, mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini suatu kesatuan. Bapa yang tidak kelihatan itu, maupun Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, ya, berinkarnasi jadi manusia, sudah kembali ke surga, dan Roh Kudus, Rohnya yang dikirim untuk menyertai kita, itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Jemaat Tuhan, sungguh-sungguh untuk memperhatikan hal ini. Demikian pun Pentakosta.
memulai pelayanan rasul-rasul, penyebaran Injil secara besar-besaran. Ya. Bagaimana masifnya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam pelayanan rasul-rasul. Ya. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan, yang awalnya cuma 12 rasul terus berkembang sampai ada kira-kira 3.000 jiwa yang mengikut mereka, mengikut dalam pelayanan rasul-rasul, di mana starting daripada gereja Tuhan sejak saat itu sampai sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Dan yang terpenting bagi kita, jemaat Tuhan, akhir-akhir ini, di akhir zaman, terutama jemaat Tuhan di Petra Balikpapan, adalah cara hidup jemaat pada waktu itu tentu menjadi cerminan juga untuk kita lakukan, ya, menjadi suatu pedoman bagi kita dalam berjemaat, di dalam kita mengabarkan Injil, di dalam kita bersaksi. Bagaimana jemaat pada zaman itu, ya, kita melihat pada diri kita sebagai jemaat pada akhir zaman ini. Ini adalah poin penting daripada peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta, perjalanan jemaat Tuhan. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Dan kita lihat pada diri kita jemaat Tuhan pada akhir zaman ini. Kita lihat di Kisah Rasul 2, Kisah para Rasul 2 ayat 42 mulai sampai 47. Dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah hal positif yang mereka lakukan, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Ya, jemaat Tuhan, sangat penting bagi kita akhir-akhir ini tuh terus menekuni pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, ya. Sekalipun karena COVID-19 tidak memperbolehkan kita untuk berkumpul, tetapi persekutuan di sini tidak harus berkumpul. Persekutuan di sini adalah adanya kesatuan daripada jemaat. Misalnya kita di Petra Balikpapan ada kesatuan antara leader dan jemaat Tuhan. Ada kesatuan, ya. Dan memecahkan roti. Setiap awal bulan kita adakan perjamuan kudus dan berdoa. Ya. Jemaat Tuhan untuk memperhatikan hal ini, ya. Selain tentunya doa-doa pribadi kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk gereja kita, ya, saling mendoakan. Dan kita tahu Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, menjadi satu-satunya jawaban doa, pergumulan, permohonan kita, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak mujizat dan tanda heran. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tentu konteks
daripada firman Tuhan di sini untuk kita jemaat Tuhan akhir zaman ini adalah untuk saling memperhatikan yang berkekurangan, untuk kita bantu, yang membutuhkan kita bantu dari kelebihan kita. Tetapi tentu kita harus memperhatikan diri kita terlebih dahulu, keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Poinnya di sini adalah memperhatikan. Tidak mesti kita menjual harta kita, tidak. Ya, tetapi poinnya adalah kita memperhatikan. Jangan kita egois. Jangan kita kikir. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lihat di sini bagaimana kesaksian hidup dari mereka, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pastor sendiri pun yakin bahwa Tuhanlah yang menambahkan jumlah daripada jemaat. Ya, sekalipun kita berusaha untuk melawat jemaat Tuhan, penginjilan, penjangkauan jiwa, tetapi kalau bukan Tuhan yang menambahkan, ya tentu kita juga tidak akan berdiam diri, tetapi kita akan terus melakukan apa yang menjadi tugas kita, melakukan apa yang menjadi amanat agung bagi kita. Tetapi Tuhanlah yang menambahkan jumlah. Itu menjadi suatu keyakinan dari pastor. Jadi jemaat Tuhan agar memperhatikan hal ini, peristiwa Pentakosta kali ini sungguh-sungguh boleh menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita, menjadi suatu pemahaman rohani untuk kita, jemaat Tuhan, bahwa peristiwa Pentakosta itu mengingatkan kita untuk kembali kepada kebenaran, mengingatkan kita untuk bagaimana cara hidup secara berjemaat. Ya, itulah firman Tuhan yang kita boleh terima pada Sunday service kali ini di hari Pentakosta. Ya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi
hanyalah bagi Tuhan segala hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan atas semua keadaan keberadaan kami, hamba-Mu bersama istri kedua bonika kami, seisi rumah, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini di hari Pentakosta kami mengalami Engkau, mengalami lawatan-Mu bagi kami, jemaat-Mu Tuhan. Engkau melawat mereka semuanya. Di rumah masing-masing, di kamar, apapun yang menjadi keadaan daripada jemaat-Mu, pergumulan, permohonan doa, keinginan-keinginan, Tuhanlah yang Maha Tahu. Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Sehingga semua pergumulan jemaat-Mu, apa yang dihadapi, Tuhan melawat. Tuhan melihat mereka. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka atas apa yang dialami, pergumulan hidup. Tuhanlah yang menjadi jawaban yang pasti bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Terutama jemaat-Mu yang ada di kota Balikpapan. Engkau memberkati mereka dalam pergumulan, apapun yang dikerjakan, baik berusaha di rumah, bekerja di lokasi, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, bahkan semua keadaan mereka, Tuhan melawat mereka, memberkati. Setiap pergumulan hidup, apapun yang dihadapi, Tuhan menjawab, melawat mereka, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, maut, sakit, penyakit, virus-virus penyakit. Tuhan jauhkan. Kau menjaga, membentengi, memelihara kami, untuk kami sungguh-sungguh sehat, untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Engkau mengurniakan umur yang suntuk bagi kami. Terima kasih Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Membutuhkan terobosan dalam karir, dalam pekerjaan, Tuhan menjaga. Yang bekerja di lokasi, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, maut, sakit, penyakit, Tuhan jaga semuanya Tuhan. Terima kasih. Yang membutuhkan keturunan, Tuhan membuka jalan untuk jemaat-Mu mengalami Tuhan, mengalami pemeliharaan daripada-Mu. Memberkati gereja-Mu, Gereja Petra Balikpapan, dalam penjangkauan jiwa, penginjilan, pelayanan pastoral, proyek-proyek rohani yang kami kerjakan, pembangunan Hope Sepinggan. Tuhan mengerjakan, menyediakan semua yang kami perlukan, baik keperluan dana, daya, material yang kami perlukan. Tuhan mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Terus mempertambahkan jumlah bilangan daripada jemaat-Mu dari segala penjuru kota Balikpapan boleh datang kepadamu melalui pelayanan di Petra Balikpapan. Banyak jiwa-jiwa yang dituai,
Banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau bagi kerajaan surga. Pakai kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Guna hormat, kemuliaan kebesaran nama-Mu. Biarlah kehidupan kami semakin kecil di hadapan-Mu. Engkau yang semakin ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan atas semuanya. Pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Yedija dan keluarga di Makassar, Pendeta Andika bersama keluarga di Berau, dan Pendeta Dedi bersama keluarga di Sengkang. Bersama jemaat Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, memakai mereka mengurapi, sehingga banyak jiwa-jiwa dijangkau di kota-kota, di bangsa-bangsa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Memberkati kota Balikpapan. Kota Balikpapan dilawat oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Mengaruniakan keamanan, mengaruniakan damai sejahtera. Bangsa kami, negara, pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden dengan jajarannya sampai pemerintah yang ada di lingkungan kami. Engkau mengaruniakan kebijaksanaan yang daripadamu, yang mencerminkan kebijakan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang dilawat oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu melalui bangsa ini. Bangsa ini aman, sejahtera. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau bagi kerajaan surga. Itulah kerinduan, doa, permohonan kami yang kami pohonkan kepadamu. Dan jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Terimalah berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa melalui Putra, yaitu Yesus Kristus, menyertai, memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kita bersama dengan Tuhan, memberkati engkau dalam rumah tanggamu, pekerjaan, usaha bisnismu, hidup pribadimu. Tuhanlah yang menjadi gembalamu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu di hari raya Pentakosta ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah yang akan datang.